Mudah-mudahan teman-teman semua tetap baik-baik aja, sehat, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fisika dengan materi momentum. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materi momentum, perhatikan kedua gambar ini. Gambar pertama ini adalah truk dengan massa kita anggap 17.000 kg, dan gambar yang kedua ini adalah mobil Avanza dengan massa kita anggap 1.500 kg. Kedua kendaraan ini kita anggap kasih kecepatan 55 km per jam. Nah pertanyaannya, kendaraan manakah yang paling lambat untuk berhenti? Nah kalau jawaban teman-teman adalah truk, maka itu benar. Mengapa benar? Karena truk memiliki momentum yang lebih besar dari Avanza. Nah, untuk ilustrasi yang kedua, kita ilustrasikan dengan mobil Avanza yang satu dengan mobil Avanza yang kedua. Nah, karena ini jenis mobilnya sama, maka massanya juga sama. Kita anggap massanya itu 1.500 kg. Nah, kita kasih masing-masing kecepatan pada kendaraan satu dan kendaraan dua, kecepatannya berbeda. Kendaraan satu kita kasih kecepatannya 40 km per jam, dan kendaraan yang kedua kita kasih kecepatannya 75 km per jam. Pertanyaannya masih sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kendaraan manakah yang akan paling lambat berhenti? Oke, kalau jawaban teman-teman adalah kendaraan yang kedua dengan kecepatan 75 km per jam, itu benar. Kenapa itu benar? Karena kendaraan yang kedua dengan kecepatan 75 km per jam itu memiliki momentum yang lebih besar daripada kendaraan yang ke satu. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa definisi momentum adalah kesukaran atau kesulitan untuk menghentikan gerak suatu benda. Nah, dari kedua ilustrasi yang tadi, sedikit tergambar bahwa momentum adalah kesulitan untuk menghentikan sebuah benda. Kesukaran dan kesulitan untuk menghentikan sebuah benda berhubungan dengan seberapa besar kecepatan yang benda itu miliki dan seberapa besar massa yang benda tersebut miliki. Nah, dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa momentum adalah hasil kali dari kecepatan dan massa benda. Dapat dituliskan dengan simbol P sama dengan M dikali V. Momentum dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran untuk menghentikan gerak suatu benda. Nah, momentum juga termasuk ke dalam besaran vektor, di mana arahnya sama dengan arah kecepatannya. Sekarang teman-teman kita lihat dan perhatikan video berikut ini. Perhatikan, bola yang tadinya diam itu berarti bahwa momentumnya sama dengan 0. Dan ketika bola mendapat gaya dari petendang bola, bola tersebut berarti memiliki momentum. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa yang terjadi secara sesaat tadi telah mengubah momentum benda tersebut sehingga bola yang tadinya diam menjadi memiliki momentum. Oke, sekarang kita ke contoh soal dari momentum. Mobil Avanza dengan massa 1.200 kg melaju dengan kecepatan 60 meter per detik. Berapakah momentum mobil tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, hal yang pertama kita lakukan adalah menulis data-data yang diketahui di soal. Pada soal ini diketahui bahwa massa mobil sebesar 1.200 kg dan kecepatannya adalah 60 meter per detik. Jangan lupa juga kita harus menuliskan apa yang ditanyakan. Kemudian kita jawab. Nah, untuk soal ini adalah tipe soal yang mudah. Jadi, ini langsung menggunakan rumus umum dari momentum. P sama dengan M dikali V. Karena yang diketahui di soal adalah M dan V, jadi kita langsung menggunakan rumus ini. Kita langsung menghitungnya. 1.200 dikali 60. Maka momentum tersebut
72.000 kilogram meter per detik. Ini adalah contoh soal dari momentum. Palu terbuat dari besi yang bertujuan agar selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Jika gaya impulsnya besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Lapisan gabus yang terdapat di helm bertujuan untuk memperlama waktu kontak seandainya kepala terbentur ke aspal ketika terjadi tabrakan. Jika tidak ada lapisan lunak, maka gaya impuls akan bekerja lebih cepat sehingga walaupun memakai helm, kepala akan terasa pusing ketika terbentur aspal. Apabila terjadi perubahan kecepatan pada sebuah benda, maka akan mengakibatkan perubahan momentum. Ini karena momentum merupakan perkalian kecepatan dengan massa benda. Perubahan momentum ini disebut dengan impuls. Besar impuls adalah selisih momentum awal dan akhir. Oke, untuk video hari ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan dalam video pembelajaran hari ini. Dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.